Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rakan Syakwansyah dengan NPM 202191112 dari kelas C Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya kaji dari fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Dalam administrasi dan manajemen pendidikan terdapat fungsi perencanaan atau planning. Dalam perencanaan dirumuskan, dipilih, dan juga ditetapkan semua aktivitas-aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan dilakukan atau digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan ini digunakan untuk suatu strategi untuk mencapai tujuan yang dibuat sebelum melakukan suatu tindakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Proses merancang suatu perencanaan menurut Brookhaver dalam Sagala 2009 bahwa harus memberikan kesempatan yang cukup untuk berdiskusi, mengutarakan perasaan, pendapat, dan sikap, menyiapkan informasi dan data, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan, serta memecahkan selisih pendapat. Perencanaan pendidikan menurut Enoch 2000 bahwa seharusnya dipandang sebagai suatu alat yang dapat membantu para pengelola pendidikan untuk menjadi lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Lalu di sini ada dari Ridwan tahun 2009 lebih menjelaskan tentang aspek atau kemampuan manajerial kepala sekolah pada indikator perencanaan. Lalu setelah tadi perencanaan terdapat fungsi pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah atau suatu kegiatan. Salah satu prinsip pengorganisasian adalah terbaginya tugas dalam berbagai unsur organisasi. Fungsi pengorganisasian penting untuk mewujudkan suatu organisasi. Uraian tugas dari setiap bidang, wewenang dan tanggung jawab menjadi jelas. Memperhatikan antar tugas atau pekerjaan dari setiap unit organisasi dan sumber daya manusia dan material yang dibutuhkan dapat diketahui oleh semua orang. Lalu ada fungsi pergerakan atau actuating. Pergerakan menurut Liang Jie pada tahun 1993 merupakan aktivitas seorang manajer dalam memerintah, menugaskan, menjuruskan, mengarahkan, dan menuntun pegawai untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan. Fungsi penggerakan meliputi menggerakkan dengan bekal pengetahuan dan keterampilan, memberikan pekerjaan yang lebih demi mencapai tujuan, mengkoordinir kegiatan secara efektif dan efisien, serta memberikan motivasi dan dorongan untuk mencapai tujuan dan memberikan petunjuk secara teknis. Lalu ada fungsi pengkoordinasian atau coordination. Pengkoordinasian menurut Liang Jie tahun 1993 merupakan rangkaian aktivitas menghubungkan, menyatupadukan, dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaannya. Fungsi koordinasi yakni pembagian kerja yang jelas dalam suatu organisasi, membangun semangat kerja yang besar di antara personil pendidikan, tersedianya fasilitas kerja dan kontrak hubungan yang cukup lancar bagi semua pihak dalam organisasi, memulai tahapan suatu kegiatan dengan benar, dan mempertahankan kualitas pekerjaan sebagai proses yang kontinu. Lalu ada pengarahan atau directing. Pengarahan difokuskan pada aktivitas masing-masing organisasi di tiap unit. Pengarahan dilakukan oleh pimpinan agar
kegiatan yang dilakukan bersama tetap melalui jalur yang telah ditetapkan. Tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Fungsi pengarahan ini adalah suatu cara berpikir dalam manajemen yang meliputi pengamatan, pengertian terhadap sebuah konsep dan keyakinannya untuk mengambil tindakan. Lalu ada fungsi pengawasan atau controlling. Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilakukan atau dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Fungsi pengawasan ini meliputi menetapkan program pengawasan pada kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, memberikan standar kualitas pekerjaan yang mencapai tujuan, menilai, dan mengukur program yang dilaksanakan maupun hasil yang telah dicapai. Menentukan tindakan-tindakan perbaikan dan melaksanakan kegiatan monitoring dengan baik. Kesimpulannya, manajemen dan administrasi tidak menjalankan sendiri-sendiri kegiatannya yang bersifat organisasional, tetapi secara bersama-sama berada dalam satu gerak dan langkah. Fungsi perencanaan, setiap aktivitas administrasi dan manajemen pendidikan dimulai dengan fungsi perencanaan. Lalu terdapat fungsi pengorganisasian yang diartikan sebagai kegiatan dalam membagi tugas pada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Lalu ada pengetakan, pengkoordinasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.